Atta bin Abi Rabah. Abu Muhammad Atta bin Abi Rabah Aslam bin Safwan, atau lebih dikenal dengan Atta bin Abi Rabah. Ayahnya dikenal dengan Abu Rabah Aswadan. Nama aslinya Aslam dan ibunya bernama Barokah. Ia dilahirkan di sebuah desa di negeri Yaman yang bernama Al-Jannat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Adalah seorang tokoh ulama, ahli fikih, ahli tafsir, dan perawi hadis dari golongan tabi'in yang bertempat tinggal di Mekah. Atta bin Abi Rabah merupakan seorang keturunan Habasyah atau Ethiopia, Afrika, yang lahir di Al-Jannat, sebuah kota di Yaman. Pada awalnya, ia adalah seorang maula atau budak keluarga Al-Fir di Mekah. Namun ia dibebaskan dan menjadi penuntut ilmu dari para sahabat Nabi, khususnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan lain-lain. Atta adalah seorang yang berkulit hitam legam, berambut keriting, dan berbibir tebal. Semasa di Mekah, ia menjadi budak dari seorang wanita yang bernama Habibah binti Maisarah bin Abi Husayn. Tatkala sang tuan melihat budaknya ini mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan berkhidmat kepada agama Allah, maka ia pun berinisiatif untuk membebaskannya dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bebaslah Atta dari belenggu perbudakan yang membatasi gerak-geriknya dalam meraih keutamaan di jalan Allah. Ia menjadi orang yang merdeka dan hanya menjadi budak Allah Ta'ala, Zat yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Setelah merdeka, Atta tidak menyia-nyiakan umurnya. Ia mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya ia isi dengan menuntut ilmu agama. Ia mulai mereguk segarnya warisan nabawi dari para sahabat-sahabat utama seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan selain mereka dari para pembesar sahabat rahimahumullah. Dadanya penuh terisi dengan ilmu dan hikmah serta fikih dan adab. Atta menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua waktunya telah diperuntukkan demi menuntut ilmu, hingga ia mencapai derajat yang tinggi dengan kemuliaan ilmunya tersebut. Yahya bin Sa'id mengatakan, bagi Atta, masjid adalah tempat tinggalnya selama 20 tahun. Ia adalah orang yang paling bagus sholatnya. Ibnu Jurayj mengatakan, lantai masjid menjadi kasurnya selama 20 tahun. Dan ia adalah orang yang paling bagus sholatnya. Ibnu Jurayj melanjutkan komentarnya, sungguh aku bersamanya 13 tahun. Di masa tuanya saja, di mana fisiknya telah melemah, ia sholat dengan membaca 200 ayat dari surah Al-Baqarah dalam keadaan kokoh berdiri. Atta menjadi ulama yang luas pengetahuannya dan amat dihormati, hingga bersama Mujahid bin Jabir dipercaya sebagai imam pemberi fatwa atas berbagai permasalahan penduduk Mekah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal mengatakan, ilmu agama adalah bagaikan simpanan harta yang Allah bagikan kepada siapa saja yang Allah cintai. Seandainya ada segolongan manusia yang berhak untuk diistimewakan untuk menjadi ulama, tentu keluarga Nabilah yang paling berhak mendapatkan pengistimewaan. Atta bin Abi Rabah adalah orang Ethiopia. Yazid bin Abu Habib itu orang Nabi yang berkulit hitam. Al-Hasan Al-Basri adalah bekas budak milik kalangan Ansor, sebagaimana Muhammad bin Sirin adalah mantan budak dari kalangan Ansor. Di antara ulama besar Islam di zaman tabi'in yang berdomisili di Mekah adalah Abu Muhammad Atta bin Aslam Abu Rabah, atau yang terkenal dengan sebutan Atta bin Abi Rabah. Di antara bukti ketinggian ilmu Atta
adalah pujian Ibnu Umar untuk beliau. Dari Amr bin Sa'id, dari ibunya, sang ibu bertutur bahwa ketika Ibnu Umar tiba di Mekah, para penduduk Mekah tanya-tanya soal agama kepada beliau. Mendapati fenomena tersebut, Ibnu Umar mengatakan, "Wahai penduduk Mekah, mengapa kalian berkumpul menanyaiku? Padahal di tengah-tengah kalian terdapat Atha bin Abi Rabah." Di antara sisi menarik dari hidup beliau adalah kisah berikut ini. Dari Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, beliau bercerita bahwa Atha adalah budak berkulit hitam yang dimiliki oleh seorang perempuan dari penduduk Mekah. Di samping berkulit hitam, Atha adalah seorang yang sangat pesek hidungnya, sehingga digambarkan bahwa hidung Atha itu hanya seakan-akan biji kacang yang ada di wajahnya. Suatu hari, Khalifah ketika itu yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik datang menemui Atha bersama kedua anaknya. Mereka bertiga duduk di dekat Atha yang saat itu sedang mengerjakan sholat sunnah di masjid. Saat beliau menyelesaikan sholatnya, beliau memalingkan muka dari mereka bertiga. Mereka bertiga tak henti-hentinya bertanya tentang berbagai hukum mengenai ibadah haji, dan Atha menjawab pertanyaan mereka sambil membelakangi mereka. Setelah selesai bertanya, di jalan pulang, Khalifah Sulaiman berkata kepada kedua anaknya, "Wahai kedua anakku, janganlah kalian kendor dalam belajar agama, karena aku tidak akan melupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam itu." Ada beberapa petikan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Pertama, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lihatlah bagaimana seorang khalifah mendatangi seorang ulama untuk bertanya tentang masalah agama. Dari Abul Qasim At-Tafakkur, aku mendengar Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Bundar Al-Zanzani bercerita bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid mengutus seorang kepada Imam Malik bin Anas agar beliau berkenan datang ke istana, supaya dua anak Harun Ar-Rasyid itu, yaitu Amin dan Ma'mun, bisa belajar agama langsung kepada Imam Malik. Imam Malik menolak permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan mengatakan, ilmu agama itu didatangi, bukan mendatangi. Untuk kedua kalinya, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengutus utusan yang membawa pesan sang Khalifah, "Kukirimkan kedua anakku agar bisa belajar agama bersama murid-muridmu." Respon balik Imam Malik, "Silahkan, dengan syarat keduanya tidak boleh melangkahi pundak supaya bisa duduk di depan, dan keduanya duduk di mana ada tempat yang longgar saat pengajian." Akhirnya, kedua putra khalifah tersebut hadir dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Malik. Kedua, seorang yang rendah di mata manusia dapat menjadi mulia karena ilmu. Lihatlah, seorang kepala negara dengan kekuasaan nan luas nampak hina di hadapan seorang mantan budak yang berkulit hitam legam. Seorang budak yang tentu tidak punya kelas istimewa di mata manusia, dan seorang yang buruk rupa nampak mulia di depan seorang kepala negara. Realita ini adalah di antara bukti benarnya sabda Nabi. Umar mengatakan, "Sesungguhnya Nabi kalian pernah mengatakan, sesungguhnya Allah itu memuliakan dengan sebab Al-Quran atau ilmu agama sebagian orang, dan menghinakan sebagian orang dengan sebab Al-Quran atau berpaling dari ilmu agama." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik adalah seorang penguasa yang memiliki kualitas agama yang cukup baik. Ini dibuktikan dengan tidak canggung untuk bertanya kepada ulama sambil merendah-rendah di hadapan ulama, dan kepergian beliau ke Mekah untuk menunaikan haji. Allah Ta'ala berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?"
yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Yang dimaksud dengan aku termasuk orang-orang yang soleh adalah aku akan berhaji. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah ada orang yang berkewajiban untuk membayar zakat dan berhaji, namun tidak melakukannya, melainkan saat kematian, pastilah dia akan memohon kepada Allah agar bisa kembali ke dunia. Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan, bertanyalah kalian kepada Atha. Dia itu orang yang paling baik di antara kita. Ia juga menuturkan, ambillah ilmu dari Atha semampu kalian, karena tidaklah tersisa di muka bumi ini seorang yang lebih mengetahui tentang manasik haji selain Atha. Kedudukannya yang tinggi dan mulia tidak membuatnya terpana. Ia tetap mengenal dan sadar akan hakikat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketinggian dan kemuliaan ilmunya tidak menjadikannya lupa diri, karena ilmu yang sesungguhnya adalah sesuatu yang dapat menghantarkan kepada ketundukan dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat tawadu di hadapan manusia. Al-Asma berkata, suatu hari Atha bin Abi Rabah menemui Khalifah Abdul Malik untuk suatu keperluan umat. Ia memanfaatkan kesempatan karena sang khalifah berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia sedang bersantai di atas kasur tempat duduk raja, dikelilingi para pembesar kerajaan Bani Umayyah. Mengetahui kedatangan tamu yang mulia, seorang ulama karismatik yang dihormati, spontan sang khalifah menyambut kedatangannya dengan hangat dan ucapan salam penghormatan. Sang raja dengan lapang dada mengajaknya duduk bersama di atas kasur miliknya. Namun sosok ulama Rabbani yang rendah hati ini justru menginginkan duduk di depannya, bukan di kasur mewah yang terbentang indah itu. Kemudian khalifah pun bertanya, wahai Abu Muhammad, apakah kebutuhanmu? Atha menjawab, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah atas apa yang Allah dan Rasulnya larang, dan hendaklah Anda jalankan kepemimpinan dengan bijaksana. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap urusan muhajirin dan ansor, karena merekalah Anda memiliki singgasana. Bertakwalah atas urusan kaum muslimin yang tinggal di perbatasan negeri, karena merekalah perisai dan pertahanan kaum muslimin. Tunaikanlah seluruh perkara kaum muslimin, karena Andalah yang bertanggung jawab tentangnya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang lemah. Janganlah Anda pancangkan palang pintu istana untuk mereka. Maka Amirul Mukminin menjawab, semua itu akan aku lakukan. Lalu Atha pun berdiri. Abdul Malik segera meraih tangannya seraya berucap, wahai Abu Muhammad, sesungguhnya engkau dari tadi memintakan urusan orang lain kepadaku, dan aku berjanji akan menunaikannya. Namun engkau sendiri, apa yang menjadi kebutuhanmu? Atha menjawab, saya tidak meminta kepada makhluk akan kebutuhan saya. Lalu ia keluar. Maka Abdul Malik berkata, sungguh, inilah kemuliaan, inilah keagungan. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam.